Duduk sendiri di depan layar terang, coding dan grafik jadi tantangan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, belajar MATLAB otodidak tak kenal penat. Kita belajar sendiri, pahami setiap baris kode. MATLAB jadi teman setia dalam setiap episode. Dari matriks hingga plot, kita takkan berhenti. Belajar otodidak, raih mimpi dan prestasi. Function dan script, satu persatu kita pelajari. Dia bikin error, jangan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali kita belajar tentang software MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas beberapa coding. Sini saya sudah siapkan codingnya, Ctrl P saja. Baik, terlebih dahulu kita akan atur tampilannya supaya bisa kita lihat tulisan apa saja. Ini karena ini terlalu besar. Kita apply, kemudian kita minimize. Nah, berikut program MATLAB untuk menghitung harga total pajak dan diskon. Jadi di sini ada masukkan jumlah item, berarti kita masukkan berapa jumlahnya gitu ya. 6 item itu berapa gitu kan. 6 item ini perlu diperhatikan teman-teman semuanya dalam menulis variabel ya kan. Itu tidak boleh ada spasi teman-teman ya. Kalau kita ingin memisahkan perkataannya bisa kita menggunakan underscore seperti ini gitu. Kemudian ini fungsi input, berarti kita nanti programnya ketika dijalankan berarti dia akan meminta kita menginput gitu ya, menginput. Nah, kemudian inisialisasi variabel total harga sebelum pajak dan diskon, total price before 0 gitu ya. Oke, total harga sebelumnya itu 0, kemudian loop untuk memasukkan harga masing-masing item. Jadi for i sama dengan 1 sampai 6 item gitu ya. Jadi ini akan diulang sebanyak ini, angka berapa kita masuk tadi di sini contohnya. Jika kita akan masukkan 5, berarti nanti dia akan diulang sebanyak 5 kali gitu ya. Kemudian dalam pengulangan itu ada ini proses yang akan diulang oleh software MATLAB. Ini programnya ya kan. Price sama dengan input, masukkan harga item, kemudian 6 stri ya, 6 stri. Kemudian di sini total price sama dengan total price before tambah price gitu. Jadi total price berarti total price before ini 0 teman-temannya, 0 ditambah price sekarang yang kita input. Masukkan harga item gitu ya, berapa gitu kan. Nah, itu yang akan dijadikan menjadi price ke 6 star i, berarti price 1 gitu kan. Kalau kita pada peluang pertama kali kan 1 tuh, berarti price 1, berarti dia price ini banyak datanya tergantung dari menyesuaikan 6 item yang kita masukkan. Kemudian cara masuk harga dia nilai dari price ini dari perulangan, dari misalnya perulangan ke 1 misalnya kita buat berapa di sini, dia akan menjadi price 1 gitu ya. Price nilainya yang ke 1 apa kan. Jika kita misalkan buat dia 5 gitu kan, nah pada price 1 masuk harga misalnya 2000, kemudian diulang lagi plus kedua, masukkan lagi importnya berapa gitu kan, misalnya 3000, kemudian begitu seterusnya sampai 5 kali kita memasukkan harganya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita masuk selesai ini, dah berakhir program perulangannya, baru nanti end. Setelah end, kemudian di sini ada text rate input, masukkan persentase pajak, contohnya 10 untuk 10% gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa text rate inputkan, masukkan persentase pajak, contohnya 10. Jadi kita masukkan 10 gitu ya untuk
10% gitu ya. Oke, baik, kemudian masukkan persentase diskon rate, input masukkan persentase diskon, contoh 5 untuk 5% gitu teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal ini aja, masukkan angka berapa, 1 sampai 10 atau apa gitu, pokoknya persentase lah. Kalau kita ingin mengungkapkannya, misalnya kalau 2% gitu kan, 2% kita masukkan 2 saja gitu. Tapi kalau kita misalnya masukkan 10% maksudnya kan, nanti kita masukkan angka 10 gitu teman-teman ya. Nah ini kalau dia masukkan ini persentase diskon, misalnya ini kita pengen masukkan persentase diskonnya itu 5%, kita cukup tulis 5 saja. Nah, jadi setelah kita masukkan itu, baru nanti dibuat ya tax rate kan, total tax sama dengan total price before kali total tax rate per 100. Jadi di sini teman-teman untuk menyatakan 5%-nya itu baru di sini gitu di prosesnya gitu ya kan. Nah bisa aja nanti gini teman-teman, ini program seperti ini kan. Tapi kalau buat program jenis lain kan bisa nih teman-teman, misalnya dibuat di sini gitu kan. Nah misalnya buatnya tax rate, persentase tax rate misalnya tax rate per 100 gitu kan, bisa udah udah bisa dijalankan di sini sebenarnya. Tapi di sini dia di program ini menyatakan persentasenya itu baru di sini dijalankan teman-teman ya. Tax rate di sini baru dijalankan, kemudian ini proses total price before gitu teman-teman ya. Ini sama dengan sebelumnya, total diskon, kemudian ini ada menghitung harga akhir setelah pajak dan diskon, kemudian tampilkan hasilnya gitu teman-teman ya. Oke baik, ini F teman-teman, ini jadi tampilannya itu bukan di grafik nih teman-teman ya, tapi di jendela command window gitu ya. Jadi baik, kita akan coba menjalankan program ini. Kita buat ke bagian editor, kemudian kita run. Karena ini masih dalam untitled teman-teman, artinya belum kita simpan. Nanti ketika kita jalankan mesti kita simpan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita namai dulu, menghitung harga total dengan pajak dan diskon gitu teman ya. Kita copy ini dulu ya, buat nama aja teman-teman ya, buat namanya supaya kita ini mudah aja kan. Kita buat nih tutorial MATLAB, kemudian kode MATLAB. Nah di sini kita buat teman-teman ya. Kita copy paste di sini, kemudian ini namanya kita perbaiki, tidak ada spasi gitu teman-teman. Kita ganti dengan underscore. Salah, underscore. Oke, underscore. Oke, underscore. Ini kita buat underscore. Udah nggak ada ya. Nah setelah itu kita akan simpan, dan setelah itu pilih add to page teman-teman ya, add to page atau chunk folder. Jadi di sini saya pilih add to page saja teman-teman ya, supaya lebih mudah gitu teman-teman ya. Supaya lebih mudahnya saya pilih add to page. Artinya apa? Ini kan saya simpan di local D gitu, jadi tanpa merubah di sini alamat ini. Cukup tambahkan saja di mana lokasi itu berada, lokasi file program yang berada, dan jalankan gitu maksudnya teman-teman ya. Jadi saya pilih add to page. Nah di sini kita tadi minta ini teman ya, dimintanya untuk ini, untuk masukkan jumlah item gitu ya. Misalnya kita berapa ya maunya, kita buat aja 5 teman-teman ya, 5 saja. Kita coba dulu masukkan jumlah item kita ada 5 gitu kan, kemudian kita enter, masukkan harga item. Misalnya kita belanja itu 5 item itu, misalnya kita beli roti lah, roti biasanya harganya 10.000 gitu teman-teman ya, 1 2 3 ya. Oke, kemudian kita 10.000. oke, masukkan harga item kedua. Berarti kita belanja 5 item, kita masih ada nanti belanja roti, habis itu belanja mie berapa ya, 2.500. Oke, enter. Nah apalagi beli beli roti, habis itu beli aqua gelas, misalnya berapa tuh aqua, katakanlah misalnya 4.500.
4.000 aja teman-teman ya. Jadi ada harga 500 dapat 8 ya. Kemudian ini ada item yang keempat, kita belanja apa ya maksudnya? Misalkan permen kita tambah 3.000. Oke, permen. Terakhir kita belanja misalnya minuman mineral itu kita belanjanya berapa ya, 20.000 misalnya. Oke. Nah, kemudian masukkan persentase pajak. Ini kok kuenya udah dipajak semua ya, tapi tak apa ya, kita coba teman-teman ya. Kita pajaknya 10 aja, 10. Pajak itu besar 5 aja kita buat. Pajaknya 5%. Masukkan persentase diskon. Kita masukkan di sini ada 2 teman-teman ya. Oke. Nah, ini akan seperti ini hasilnya teman-teman ya. Masukkan persentase pajak, kita masukkan 5, masukkan persentase diskon 2%, total harga sebelum pajak dan diskon, total harga itu 395.000 sebenarnya. Jadi total pajaknya 1.975, total diskon 790 rupiah. Setelah pajak diskon, setelah harga akhir setelah pajak dan diskon 40.685 rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, program menghitung harga total dengan pajak dan diskon. Jadi ada pajak dan diskon gitu kan, ada pajaknya barang, tapi barang mie kan masa dipajak gitu teman-teman ya, berapa dapatnya gitu kan kalau kita beli banyak gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya, program menghitung pajak dengan menghitung harga totalnya, kemudian harga total kita belanja dengan pajak dan diskonnya teman-teman ya. Jadi bisa kita buat di program MATLAB seperti ini gitu teman-teman ya. Baik, kurang lebih seperti itu bagian program yang kita buat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan manfaatnya silakan diambil. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.